Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Baiklah teman-teman, sebelum kami mulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eka Rahma Prihatini dengan NIM 230210700010. Saya Giska Priyanti dengan NIM 230210700014. Saya Sazwi Mujahadamullah dengan NIM 230210700027. Saya Diana Rindiani dengan NIM 230210700009. Bagaimana nih teman-teman pendapat kalian mengenai sikap kaum milenial yang saat ini cenderung menyelipkan istilah asing dalam aktivitas berkomunikasi agar terlihat modern? Menurut pendapat saya nih ya teman-teman, bahasa kita adalah bahasa Indonesia, bahasa yang bukan hanya menjadi kebanggaan dan identitas, tetapi juga alat persatuan yang berjasa di dalam sejarah Indonesia. Namun, seiring dengan kemajuan zaman, bahasa Indonesia mengalami perkembangan, baik ke arah positif maupun negatif. Nah, keadaan yang ada pada sekarang nih teman-teman, fungsi bahasa Indonesia mulai digantikan atau tergeser oleh bahasa asing dan adanya perilaku atau remaja-remaja sekarang yang cenderung menyelipkan istilah asing. Padahal, padanan dalam bahasa Indonesianya sudah ada. Dikarenakan apa? Dikarenakan sikap yang meyakini bahwa akan terlihat modern dan terpelajar jika mereka menggunakan istilah bahasa asing dalam berkomunikasi pada pergaulan sehari-hari. Contohnya nih seperti teman-teman, seperti kids zaman now yang menggantikan istilah remaja masa kini dan Wallace yang menggantikan istilah santai padahal diambil dari kata slow yang diucapkannya secara terbalik, dan masih banyak lagi istilah-istilah yang sebelumnya tidak terkenal. Tetapi, saya juga tidak melarang kaum milenial lebih cenderung menyelipkan istilah asing dalam aktivitas berkomunikasi. Kenapa? Karena generasi milenial ialah masa adanya peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi, media dan teknologi digital seperti sekarang ini. Karena generasi yang hidup di era milenial ini memiliki karakter yang khas. Itu saja sih teman-teman menurut saya mengenai kaum milenial cenderung menyelipkan istilah asing. Menurut saya, sikap kaum milenial yang cenderung menyelipkan istilah asing dalam aktivitas berkomunikasi dapat berdampak positif jika digunakan dengan bijak. Contohnya, dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam berbahasa asing, meningkatkan rasa percaya diri, membuka peluang kerja di era globalisasi saat ini, dan terlihat lebih modern. Begitupun sebaliknya, menyelipkan bahasa asing dalam berkomunikasi juga memiliki dampak yang negatif, seperti memperburuk kemampuan berkomunikasi dalam berbahasa Indonesia, mempersulit berkomunikasi formal, juga dapat menunjukkan kurangnya rasa cinta dan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai generasi bangsa harus lebih bijak lagi dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, memperdalam penggunaan bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak punah akibat bahasa gaul yang kekinian. Menurut saya, penggunaan bahasa asing dalam percakapan tidak semuanya jelek. Sisi positifnya juga ada, misalnya bisa memberikan informasi kebahasaan yang sifatnya global dalam bidang tertentu, misalnya dalam dunia usaha, terkait dengan pemberian nama label di mana masyarakat pada umumnya bisa menerima dan terbiasa menggunakannya. Sisi negatifnya mungkin kita sudah maklum ya, dengan maraknya penggunaan bahasa asing baik di ruang publik atau dalam kehidupan sehari-hari bisa menyebabkan terkikisnya rasa cinta dan bangga terhadap bahasa Indonesia. Terus menurut Giska sendiri bagaimana pendapatnya? Kalau menurut saya nih ya teman-teman, menyelipkan istilah asing dalam berkomunikasi ini ada sisi positif dan negatifnya. Kalau dalam berkomunikasi itu bertujuan untuk bisa menguasai atau belajar bahasa asing, bukan hanya untuk terlihat modern atau keren lah seperti kebanyakan sekarang, menurut saya ya boleh-boleh saja, tapi alangkah baiknya jika kita menggunakan bahasa negara sebagai tanda bahwa kita bangga dengan bahasa kita sendiri. Wah, tanggapan kalian sangat menarik ya. Terima kasih atas tanggapannya. Jadi, terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini, tidak ada salahnya kita menikmati tiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikasi yang tepat juga. Nah teman-teman, bahasa Indonesia
kan memiliki semboyan utama tuh, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, bagaimana sih pendapat kalian atau tafsiran kalian mengenai makna semboyan tersebut? Menurut pendapat saya, utamakan artinya bahasa Indonesia menjadi prioritas utama. Kuasai artinya jangan sampai kita tidak menguasai satu pun bahasa asing di era digital milenial ini. Lestarikan memiliki makna yang lebih mendalam, yakni jangan sampai bahasa daerah hilang atau musnah dimakan zaman. Menurut pendapat saya, makna dari semboyan utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing mengisyaratkan agar masyarakat Indonesia mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari dengan tetap menjaga keunikan identitas budaya bahasa daerah. Selain itu, semboyan tersebut mendorong penguasaan bahasa asing untuk memudahkan berkomunikasi dan interaksi dengan orang-orang dari negara lain. Secara keseluruhan, semboyan tersebut menekankan pentingnya bahasa dalam membentuk identitas nasional, mempromosikan keragaman budaya, dan memfasilitasi komunikasi internasional. Nah, menurut saya nih, kita bisa melihat dari makna semboyan ini, utamakan bahasa Indonesia, yakni selalu mendahulukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diletakkan di posisi paling atas, kemudian di bawahnya diikuti terjemahan bahasa lain. Jangan sampai terbalik, itulah poin utama dari mengutamakan. Kemudian kuasai bahasa asing. Menguasai bahasa asing bukanlah suatu kesalahan. Memiliki kemampuan berbahasa asing adalah anjuran dan suatu keharusan karena dunia sekarang semakin maju. Dan terakhir adalah budayakan bahasa daerah. Membudayakan bahasa daerah tentunya juga bukan sekadar kewajiban lagi teman-teman, namun harus menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Nah, kalau pendapat Eka bagaimana? Nah, menurut pendapat saya mengenai semboyan utama bahasa Indonesia yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Maksudnya, utamakan bahasa Indonesia. Seperti yang saya katakan tadi teman-teman, bahwa bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia menjadi bahasa prioritas utama. Karena apa? Karena fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, dan komunikasi tingkat nasional. Contohnya nih, ada orang Jawa bertemu dengan orang Palembang. Nah kan kalau dua orang tersebut berbicara atau berbincang dengan bahasa masing-masing, pasti mereka tidak akan tahu apa arti yang mereka bicarakan. Nah jadi solusinya adalah memakai bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu dan media komunikasi. Selanjutnya, lestarikan bahasa daerah. Lestarikan memiliki makna yang lebih mendalam, yakni jangan sampai bahasa daerah hilang, musnah dimakan zaman. Kenapa? Karena bahasa daerah adalah budaya dan identitas bangsa, serta merupakan aset yang sangat berharga, sehingga perlu untuk dipertahankan dan dilestarikan, terutama di era generasi milenial ini teman-teman. Bahasa daerah pun sebagai upaya melestarikan budaya lokal, seperti halnya kata orang Jawa. Karena saya keturunan Jawa nih teman-teman, yaitu wong Jawa ojo sampe lali karo Jawa nih. Yang artinya apa teman-teman? Yang artinya orang Jawa jangan sampai lupa dengan kebudayaan Jawanya. Kemudian kuasai bahasa asing. Artinya jangan sampai kita tidak menguasai satupun bahasa di era digital ini. Kenapa? Alasannya karena kemampuan dalam bahasa asing itu sangat penting untuk membantu seseorang dalam meningkatkan pengetahuannya dari beragam sudut pandang. Itu saja sih menurut saya mengenai semboyan utama bahasa Indonesia. Baiklah, terima kasih ya teman-teman atas pendapatnya. Jadi, maknanya adalah seberapapun kita menguasai bahasa asing, jangan pernah lupakan bahasa Indonesia dan teruslah melestarikan bahasa daerah. Sekian podcast dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.